Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada info kali ini saya akan mengupas terkait dengan jalur prestasi menggunakan nilai raport yang sudah dibuka oleh UI Universitas Indonesia. Saya buka langsung dari laman SIMAK UI, Seleksi Masuk Universitas Indonesia. simak.ui.ac.id. Nah, ini ada pendaftaran PPKB tahun ajaran 2023-2024. PPKB itu adalah program pemerataan kesempatan belajar nih. Dan ini adalah programnya UI untuk memberikan peluang anak-anak yang punya prestasi semasa di SMA menggunakan nilai rapor dan mungkin sertifikat lomba untuk bisa diterima di UI melalui jalur PPKB. Saya akan kupas pelan-pelan sehingga teman-teman nanti dapat informasi yang jelas. Salah satu jalur seleksi mandiri yang ada adalah PPKB. Jalur seleksi PPKB merupakan jalur seleksi yang mempertimbangkan nilai rapor serta indeks sekolah dalam proses seleksinya. Dua program pendidikan yang ditawarkan dalam PPKB yaitu sarjana S1 dan vokasi. Program pendidikan vokasi menawarkan jenjang diploma 3 atau D3 dan sarjana terapan atau D4. Jadi jalur seleksi PPKB ini ada untuk S1 dan vokasi. Vokasinya nanti bisa untuk D3 dan D4. Dalam pendaftaran PPKB terdapat tiga jenis formulir yang ditawarkan, yaitu sarjana jalur reguler, S1 reguler, sarjana jalur non reguler, S1 non reguler, dan vokasi D3 dan D4. Peserta hanya bisa milih maksimal satu pilihan prodi dalam pendaftarannya. Jadi bedanya biasanya berapa seleksi itu peserta bisa memilih lebih dari satu lah. Ini khusus PPKB ini hanya pilih satu saja. Calon mahasiswa baru jenjang sarjana yang diterima oleh PPKB dari jalur reguler maupun non reguler akan mendapatkan fasilitas dan kurikulum serta gelar jenjang kesarjanaan strata 1 yang sama sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Pembeda antara jalur reguler dan non reguler dalam PPKB adalah terkait pembiayaan biaya pendidikan. Bagi calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur reguler, maka pembiayaan biaya pendidikannya dengan sistem UKT. Nanti bisa dicek di ukt.ui.ac.id. Di sisi lain, calon mahasiswa baru yang diterima oleh jalur non-reguler, besar biaya pendidikannya mengikuti SK Rektor terkait biaya pendidikan meliputi UKT per semester dan IP semester 1. IP itu eh, biaya untuk pengembangan institusi ya. Sedangkan bagi jenjang vokasi, besar biaya pendidikannya juga mengikuti SK Rektor terkait biaya pendidikan meliputi UKT per semester dan IP di semester 1. Jadi kalau UKT itu per semester, kalau IP hanya sekali di dalam satu paket mahasiswa, biasanya sekali dalam 4 tahun ya, sekali selama menjadi mahasiswa. Nah, kalau dilihat dari penjelasan ini kelihatan bahwasanya kalau reguler mungkin tanpa IP ya hanya UKT saja sehingga mungkin lebih murah biayanya. Tapi kalau non reguler itu ada tambahan sumbangan pengembangan institusi atau biaya atau kalau istilah kita ada uang gedungnya mungkin ya. Persyaratan umum peserta berasal dari sekolah-sekolah yang mendapat undangan PPKB dari UI. Nah, ini teman-teman sekolah itu atau UI pihak UI sudah punya daftar sekolah yang diberi undangan untuk salah satu atau calon siswanya itu berasal dari sekolah yang mendapat undangan. Kalau ada satu sekolah yang ingin mendaftar tapi belum dapat undangan, nanti di bawah ada peluang kepala sekolah itu mendaftarkan atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan undangan PPKB. Peserta adalah siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA sederajat yang dinyatakan lulus pada tahun 2023. Setelah pengumuman hasil seleksi, peserta wajib mengikuti verifikasi rapor dan bisa menunjukkan dokumen kelulusan atau surat keterangan lulus atau ijazah. Nah, ini ada persyaratan khususnya ya. Persyaratan khusus. Peserta adalah siswa yang peringkat 50% terbaik di sekolah setiap semester. Peserta direkomendasikan pihak sekolah untuk mendaftar di jalur PPKB. Kepala sekolah membuat pendaftaran siswa pada penerimaan.ui.ac.id/ppkb apa itu garing PPKB dilanjutkan dengan siswa melengkapi pendaftaran pada website tersebut. Pada program studi bertanda bintang tidak diperkenankan peserta bintang warna dan harus memiliki fisik yang sehat agar tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Pilihan prodi terbatas menyesuaikan dengan latar belakang jurusan yakni peserta dari jurusan IPA dapat memilih program studi dari semua rumpun dan vokasi.
Peserta dari jurusan IPS dapat memilih prodi dari rumpun ilmu sosial dan humaniora serta vokasi kelompok IPS. Peserta dari jurusan bahasa hanya dapat memilih program studi rumpun humaniora. Peserta dari sekolah kejuruan SMK hanya dapat memilih program vokasi sesuai dengan kejuruan masing-masing. Periode pendaftaran 22 Mei sampai 22 Juni, berarti sudah dibuka ya, sepekan yang lalu, masih ada waktu panjang sampai 22 Juni, biaya pendaftaran 850.000. Nah, ini untuk formulir pendaftarannya. Nah, ini tahapan pendaftaran. Tahap pendaftaran, 1, kepala sekolah mengisi data sekolah di laman PPKB. 2, kepala sekolah mendaftarkan siswa, mengisi data siswa dan nilai siswa. 3, kepala sekolah mengunduh data akun siswa dalam bentuk username dan password. 4, siswa login dengan data akun siswa dari sekolah. 5, siswa unggah foto pendaftar terbaru dan berwarna. 6, siswa melengkapi formulir pendaftaran. 7, siswa memverifikasi nilai. Pastikan nilai sudah sesuai, ketidaksesuaian nilai bisa berakibat pada pembatalan. 8, siswa unggah dokumen pendaftaran. Nah, ini prosedurnya memang harus ada campur tangan pihak sekolah, di mana di sini sekolah harus mengisikan profil sekolah di dalam sistem yang sudah disediakan. Nah, ini siswa unggah dokumen pendaftaran. Apa saja dokumen yang dibutuhkan yang harus diunggah? 1, hasil scan rapor, halaman data diri, halaman kelas 10, 11, 12 yang telah dilegalisasi semester 1 sampai 5. Berikutnya, hasil scan surat pernyataan isi yang ditulis tangan berisi penjelasan motivasi dan mengapa memilih prodi yang dituju. Hasil scan bukti prestasi akademik jika ada. Semua dokumen yang diperlukan di-scan dan digabung menjadi satu file dokumen dalam format PDF dengan ukuran maksimum file yang akan diambil adalah 10 MB. 9, siswa melakukan pembayaran. Yang formulir tadi adalah 850.000. Hasil seleksi nanti akan diumumkan 3 Juli 2023 jam 16.00. Hasil seleksi bisa dilihat di akun siswa dan kepala sekolah. Sekolah yang belum, nah ini keterangan untuk sekolah yang tidak mendapatkan undangannya. Sekolah yang belum terdaftar di laman pendaftaran PPKB, tetapi ingin mengikuti PPKB bisa membuat pengajuan ke surel ppkb.ui.ac.id selambatnya 12 Juni 2023 dengan mengirim dokumen berisi surat pengajuan resmi dari sekolah, profil singkat sekolah, scan sertifikat akreditasi sekolah, daftar alumni 2019-2022 yang melanjutkan ke UI dari jalur manapun jika ada. Nah, ini teman-teman peluangnya sangat bagus ya untuk teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa UI ini menggunakan jalur PPKB ya. Ini adalah jalur menggunakan nilai rapor dan prestasi setelah indeks sekolah tanpa harus ikut tes, tanpa menggunakan nilai UTBK, tanpa juga harus mengikuti seleksi berbasis ujian atau pretest. Ini sangat bagus sekali peluangnya dan bisa jadi peluang-peluang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita punya peluang yang sangat besar untuk menjadi bagian dari UI, mahasiswa UI melalui jalur yang sangat hemat ya, karena biaya juga sepertinya terjangkau dan eh, jurusan atau prodi yang ditawarkan juga sama baiknya dengan produk-produk dari jalur-jalur yang lain. Oke, mungkin ini sementara informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.